Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh dan membatasi rongga tubuh. Jaringan ini hampir ada di seluruh bagian permukaan tubuh loh. Jaringan epitel yang melapisi lapisan luar disebut juga dengan epitelium. Selanjutnya kita juga harus tahu ciri-ciri dari jaringan epitel, yaitu yang pertama terdiri dari sel-sel yang memadat dan saling terikat erat. Selanjutnya yaitu pada permukaan apikal atau bagian atas beberapa jenis jaringan epitel terdapat mikrofili atau silia. Yang ketiga, permukaan bawah berikatan dengan jaringan ikat. Dan yang keempat, jaringan epitel dan ikat berhubungan oleh membran dasar yang secara umum terdiri dari lamina basalia dan lamina reticularis. Untuk fungsi dari jaringan epitel, yang pertama melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan. Yang kedua, mengangkut zat-zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan. Yang ketiga, sebagai saluran pencernaan mengeluarkan berbagai macam enzim. Nah, untuk selanjutnya pembagian dari jaringan epitel, yaitunya yang pertama berdasarkan struktur jaringan epitel dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu epitel pipih, berbentuk seperti lapisan pipih nukleus bulat yang terletak di tengah. Yang kedua, epitel batang, berbentuk seperti batang nukleus bulat yang terletak di dasar sel. Yang ketiga, epitel kubus, berbentuk seperti kubus nukleus bulat besar dan terletak di tengah. Kita dapat melihat perbedaan melalui gambar, yaitu melalui struktur yang ada pada jaringan epitel tersebut. Nah, untuk selanjutnya pembagian jaringan epitel berdasarkan lapisan. Yang pertama yaitu epitel pipih, terdiri atas 2, epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis. Epitel pipih selapis tersusun dari sel-sel yang berbentuk pipih sangat rapat, terdapat pembuluh kapiler darah, paru-paru, ginjal, dan lain-lain. Berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan sekresi. Selanjutnya yaitu epitel pipih berlapis, tersusun dari jaringan epitel pipih yang berlapis bentuk sel pipih. Terdapat di rongga hidung, esofagus, rongga mulut. Sedangkan fungsinya yaitu sebagai pelindung. Yang membedakan epitel pipih selapis dan berlapis yaitu lapisan dari jaringan epitel penyusun darinya. Selanjutnya yaitu epitel silindris selapis dan epitel silindris berlapis. Untuk epitel silindris selapis tersusun oleh selapis sel yang berbentuk batang atau silindris. Jaringan ini terdapat pada kelenjar pencernaan, jonjot usus, kantung empedu, dan lambung. Berfungsi sebagai penyerap nutrisi di lambung dan sekresi. Yang selanjutnya yaitu epitel silindris berlapis, tersusun oleh lebih dari satu lapis sel berbentuk silindris. Terdapat pada laring, faring, trakea, dan kelenjar ludah. Berfungsi untuk melindungi dan sekresi. Yang membedakan yaitu lapisan atau jumlah lapisan yang terdapat pada jaringan epitel silindris selapis. Nah, untuk selanjutnya yaitu epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis. Untuk epitel kubus selapis tersusun dari selapis sel yang berbentuk kubus. Jaringan ini terdapat pada epitelium permukaan ovarium, lensa mata, nefron ginjal, dan kelenjar tiroid. Berfungsi untuk sekresi dan pelindung. Yang selanjutnya yaitu epitel kubus berlapis, tersusun oleh lebih dari satu sel yang berbentuk kubus. Terdapat pada testis, saluran kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan permukaan ovarium. Jaringan epitel kubus berlapis berfungsi dalam sekresi, melindungi dari gesekan dan pengelupasan. Nah, untuk selanjutnya yaitu epitel transisi, tersusun oleh berlapis sel yang dapat berubah. Terdapat pada kantung kemih, uretra, dan ureter. Berfungsi untuk mengembang dan meregangkan organ kemih saat penampungan urin. Yang selanjutnya epitel silindris bersilia. Epitel silindris bersilia sering disebut dengan epitel silindris semu. Terdiri dari satu lapis sel silindris namun kelihatan berlapis-lapis. Untuk fungsi yaitu sebagai pelindung, pergerakan, dan sekresi. Nah, udah paham kan tentang materi jaringan epitel dan perbedaannya? Untuk materi selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Salam literasi, terima kasih.